pihak kucing busuk. Ya udah ibu rapiin lagi coba, bisa nggak? Seperti semula. Kalau misalkan seumpama saya kena komplain, ibu mau tanggung jawab? Tanggung jawab. Kalau enggak, ini kalau sobek lu yang ku injek di sini orang enggak. Iya, ini saya videoin, tenang aja. Beginian kertas kosong. Nah, tadi kan saya bilang ya Pak. Tadi kan saya bilang, Bapak kalau misalkan ragu, Bapak mendingan nggak usah dibayar atau tanya atau siapa dulu. Nggak bisa begitu. Cuman kalau udah begini, ketipu. iya. Karena kalau, nah, saya buka. oh nggak bisa. Jadi kalau misalkan Bapak sekarang minta uangnya lagi Pak. Nah, nggak bisa. Situ nggak balikin duit saya. Situ bahaya. Bahaya gimana Pak? Bahaya bagaimana? Udah anda penipuan saya lantur itu. Saya nggak mau tahu ini kosong. Kalau Bapak mau laporin tahu kan saya, ini? kalau Bapak mau laporin saya silakan. Bukan masalah laporin, balikin uang saya. Oh, Balikin uang saya. iya iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman dimanapun teman-teman berada. Pada video kali ini saya akan sharing kepada teman-teman semua yaitu mengenai pembelian barang secara COD atau cash on delivery. Di video-video yang beredar itu kan terjadi sebuah permasalahan, disalahkan pihak kurir ya, sampai kurirnya dicaci, dimaki oleh pihak pembeli karena barang yang tiba tidak sesuai keinginan si pembeli. Siapa yang salah sebenarnya? Apakah pihak penjual, pihak ekspedisi atau dalam hal ini kurir, atau pihak pembeli? Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai si pihak penjual. Kita sebagai penjual pastinya ya, sebelum kita mengirim barang ke pihak pembeli harus mengirimkan sesuatu yang sesuai dengan yang dipesan oleh pembeli. Kalau sepatunya dipesan nomor 40 ya kita harus pesan nomor 40. Kalau kita kirim nomor 42, 41 dipastikan pihak pembeli pasti akan komplain. Orang pesan baju warna merah, kita kirimkan warna putih, pasti pihak pembeli akan komplain kepada kita. Nah, di sini pentingnya komunikasi antara pihak penjual dan pihak pembeli. Kita harus mengirimkan sesuatu yang sesuai dengan yang diinginkan oleh si pembeli ini. Nah, selanjutnya kawan-kawan, kita sebagai penjual yang punya online shop, kita harus menjaga kepercayaan si pihak pembeli. Jadi kita harus mengirimkan barang yang sesuai yang mereka pesan. Kalau kita sebagai penjual memberikan servis yang terbaik untuk pembeli kita, maka saat barang kita tiba mereka akan memberikan komentar yang positif dan akan menambah kepercayaan orang untuk membeli kepada kita. Nah, di sini akan sangat berpengaruh terhadap media sosial yang kita bangun. Bagaimana media sosial kita kelola dengan baik, konten-konten kita berikan yang terbaik, kelola yang terbaik, kita tampilkan sesuatu yang terbaik, maka insya Allah sedikit demi sedikit pemesan akan semakin banyak. Nah, seperti itu. Kemudian kita menyiapkan kalau umpamanya nih kita sebagai penjual itu terlanjur salah kirim atau karyawan kita bagian pengiriman barang, bagian packing barang tidak sesuai yang mereka kirim, maka kita siapkan untuk mereka kirim kembali atau mereka retur dan ongkos kirimnya kita tanggung ya sebagai penjual. Kenapa? Karena itu disebabkan karena kesalahan kita sehingga barang yang sampai tidak sesuai yang mereka pesan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mengenai si kurir. Apakah wajar kalau si kurir dimaki-maki oleh pihak pembeli karena barang yang mereka pesan itu tidak sesuai? Nah, perlu kita memahami bahwa kurir tugasnya hanya mengantar barang dari pihak pengirim, dalam hal ini penjual, kepada kita sebagai pembeli. Terus ada pertanyaan, kenapa pihak ekspedisi atau pihak kurir ini tidak memberikan kesempatan kepada kita untuk mencoba barangnya dulu, membuka segelnya dulu, membuka barangnya dulu, dan kemudian kita tes. Kalau sesuai yang kita inginkan, kita baru bayar. Nah, dalam hal ini sekarang yang diberlakukan oleh pihak ekspedisi adalah barangnya dibayar dulu baru dibuka.
Nah, kalau memang nggak sesuai dengan yang kita beli, kita dianjurkan untuk berdiskusi langsung dengan toko tempat kita membeli gitu. Perlu kita memahami bahwa dalam hal ini ekspedisi atau kurir itu diberikan target setiap hari. Itu 50 paket pengantaran barang sampai 100 paket. Anggaplah contoh gitu ya. Mereka dikasih target. Kalau dia harus nunggu kita buka barangnya terlebih dahulu, kemudian dites barangnya terlebih dahulu. Apalagi kalau contoh ya, teman-teman beli baju 3. Kita beli baju 3, ada warna hitam, ada warna putih, ada warna kuning. Terus kita buka barangnya. Ya, buka kemasan barangnya itu membutuhkan waktu. Kemudian yang kedua, kita tes dulu barangnya. Sesudah dites barangnya bercermin apakah cocok nggak. Apalagi 3 warna bajunya dites semuanya. Ini membutuhkan waktu. Akhirnya apa yang terjadi? Si kurir pasti tidak akan capai target. Belum lagi kalau setelah Anda tes bajunya, Anda video call lagi dengan anak Anda, terus perlihatkan, nah ini baju saya bagus nggak? Udah keren nggak? Udah cocok nggak dengan badan saya? Kalau anak Anda bilang, mama itu barangnya nggak cocok, akhirnya kurirnya udah nunggu lama, tidak sesuai dengan barang yang Anda inginkan, akhirnya di-packing kembali barangnya, dan itu membutuhkan biaya lagi, membutuhkan waktu yang lama. Nah, makanya ekspedisi sampai sekarang itu belum menyediakan asal untuk kita nunggu barangnya dites dulu, dibuka dulu, dan Anda bisa retur barangnya kalau tidak sesuai dengan barang yang Anda inginkan. Seperti itu. Kemudian, untuk pihak pembeli, saya akan jelaskan lebih detailnya lagi di video selanjutnya. Terima kasih.